Halo traders, saya Akbar, wakil pialang Finex berlisensi Bapepti. Market derivatif itu peluang potensi keuntungannya besar banget, namun nggak sedikit juga resikonya. Edukasi dan kondisi yang nggak siap bisa sangat mempengaruhi, sayang banget kan? Nah, kali ini traders akan menyaksikan Finex Podcast terkait dengan edukasi transaksi derivatif dan perdagangan berjangka dari berbagai narasumber. Mari kita simak. Oke guys, selamat datang kembali dengan podcast Finex yang ketiga ya. Cuan Max bersama Finex Cuan Max. Oke. Ulang. Udah kayak tadi gimana? Bersama Finex Cuan Max bersama Finex. Kebalik deh kayaknya. Pokoknya Cuan Max dengan Finex. Udah itu aja ya. Itulah intinya. Oke. Dan Itu ya Lian. itu jingle yang Jingle. kepikiran karena kalau teman-teman tadi di Finex pasti Cuan Max ya. Dan Oke, dan welcome lagi our guest ya, our beloved guys ya. Ada Sam, Samuel Chris, ada Andy Senjaya ya. 1000 orang di sini. Ya. Oke, next kita mau bahas apa nih? Ya kan hostnya Anda. Kenapa dia gitu? Kita masuk ke yang topik ketiga ya. Kita udah 3 kali di sini. Kita mau bukan bandingkan sebetulnya ya. Gimana point of view-nya sebagai full time trader dan trader sebagai side hustle, karena mostly orang Indonesia banyak yang bekerja nih. Ya. Nah, betternya gimana sih dari point of view dari seorang trader Samuel Chris dan Andi Senjaya? Boleh nih salah satu dulu siapa? Boleh. Ya, kebetulan. Oke. Ini kebetulan dong nih. Nah. Dia yang full time, aku yang side hustle. Oh, Kebetulan, jadi kita beda di sini. Oke. Kali ini bisa digeser ke sini nggak sih? Oh, boleh. Agak di tengah ya. Iya. Ya jadi memang kita agak beda. Nah, kalau dari aku, coba dari Kondi dulu deh. Gak apa-apa, yuk. Iya, jadi kalau gue karena gue memang profesinya sebagai trader ya. Sebagai trader itu tuh gue jadikan kayak di sosial media itu sebenarnya side hustle gue tuh di sana gitu. Kebalikan sama Sam. Iya, Kalau Sam ini lu full time content creator lah ya, bisa dibilang. Tapi side hustle-nya di trading dan investasi. Betul. Bagus Kayak nih, ada gitu. contohnya masing-masing. Nanti kita gali lebih lanjut. Jadi kita punya dua POV yang berbeda di sini kan. Oke, 1 jam. Loh, gak bisa loh. Oke. Bayarnya cuma sampai jam kita. Coba dari lu Sam, kenapa maksudnya? Kan gue udah lebar kan lu. Iya. Nggak, maksudnya kenapa lu memilih side hustle lu trading gitu? Lu nggak bisnis atau lu? Ini ada cerita unik nih. Oh iya. Pas nih. Nah, jadi gini ceritanya. Pada saat 2020, Oke. itu kan zaman COVID. Nah, aku tuh waktu itu nggak ngerti tentang investasi sama sekali. Oke. Nah, di keluarga aku, aduh aku spill kayak, ya udahlah. Boleh. Keluarga aku ini bisnis utamanya kan di emas. Oke. Ya, gold kan. Nah, tapi mereka itu selalu mendoktrin aku dari aku kecil, investasi saham itu adalah scam. Pokoknya didoktrin, jangan investasi saham. Jangan ini karena ini tuh buruk, banyak yang rugi, banyak yang bangkrut, bla bla bla. Jadi aku tuh sampai dewasa sampai umurku yang ke-20 di tahun 2020 itu aku mikir bahwa bener sih kayaknya nih investasi nggak boleh aku sentuh sama sekali nih karena ini daerah terlarang gitu kan. Nah, tapi secara nggak langsung keluarga aku ini udah investasi. Saham. Bukan, Emas. Jangan beli jadi modal itu kan naik juga harganya, jadi kan Yeah. tetap untung kan. Cuman dia belum nyampe pemahaman sampai ke sana bahwa ini udah investasi gitu kan. Nah, pas COVID, aku kena COVID, di kamar itu waktu itu masih belum ada regulasi bahwa 5 hari positif COVID udah bebas keluar. Oh, aturannya Aturannya dulu kan harus di swab terus sampai positif kan. positif. Iya, sampai negatif. Oh, sampai negatif. Bener. Iya, kalau positif makin itu. Aku waktu itu udah 4 minggu dites, ditusuk itu masih positif terus. Oke. Jadi aku di kamar tuh sampai sebulan lebih tuh. Nah, karena udah bosan banget, udah nggak tahu mau ngapain. Sakit sih udah enggak ya, cuman tetap positif aja terus pas dites. Tapi bisa merasakan makanan nggak? Nah, awal-awal memang sakit. Tapi pada saat setelah minggu kedua kan udah sembuh. Tapi pas dites itu tetap positif gitu loh. Positif. Karena kan memang secara regulasi 5 hari udah bebas kan sekarang kan. Nah, karena udah gabut, udah sehat, nggak tahu mau ngapain. Mulailah aku buka-buka YouTube waktu itu. Ketemu kelas SKS. SKS apa tuh? Sekolah Kesuksesan Saham. Bukan. Oke. SKS itu apa ya? Kelas trading Sikoko saham.
Si Koko Saham. Oh, punyanya koin. Punyanya dia. Punyanya gue. Punyanya dia. Oh, Iya nggak? ketemu ya? Gak usah pura-pura. Itu kan draft yang lu buat. Oh iya. Gak usah iya. sosok kaget gitu. Bermanfaat nggak? Bermanfaat. Subscribe. Oke, Tapi kan sekarang udah gak ada kan? masih ada lah. Master si Koko Saham itu? Masih ada. Oh jadi lu sekarang Koko Saham apa Koko Kripto apa Koko Forex sih? Bebas. SKF ya nanti. Pokoknya ketemu Next, kelas dia lah, salah satunya. Akhirnya aku belajar kan, oh ternyata trading itu kayak gini, investasi kayak gini. Oh beda ya. Dia kan ngajarnya lebih ke trading nih. Terus dia bilang, sebelum kalian nonton ini, kalian cari dulu yang investasi. Betul. Ya ingat gak episode 1 lu? Ya. Nah, jadi dia lupa lagi dia buat. Nah, akhirnya aku di kedua video, oh kayaknya aku lebih cocok yang long term nih. Daripada yang trading ini. Investing lah ya. Investing. Padahal kan waktu itu udah ngelihat dia juga nih, pelajar juga gitu-gitu kan. Ya udah dari situ akhirnya aku mulai terjun. Jadi untuk menjawab pertanyaan dia, kenapa aku memilih? Ya sebenarnya karena akhirnya mataku udah melek gitu loh, bahwa oh memang semua orang itu harus investasi. Kalau prinsipku adalah semua orang nggak mesti bisnis, tapi semua orang wajib investasi. Harus. Karena kalau nggak tergerus sama inflasi kan duit kita kayak dicolong gitu loh. Betul. Setiap tahunnya. Jadi mau nggak mau harus investasi. Itu sih. Agak panjang ya jawabannya. Oke. Tapi keren sih. Tumben jawabannya keren. Kutumen ya? Iya. Sekarang kita balik nih ya. Tadi balik. kan dari set hasilnya nih. Dan kita Ya. udah dapat jawaban dari Syam ya. Kenapa dia full time? Udah dijawab di episode 1 tadi. Oh iya. Iya. Kenapa saya hasilnya konten? Itu. Nah, Kenapa? atau buka Itu kelas atau bagaimana? Itu menarik. Jadi gini, kalau misalkan orang-orang ngelihatnya bahwa trading itu sibuknya ngeliatin grafik terus ya. Ngeliatin grafik, harus cari kira-kira ada opportunity apa nih yang bisa gue beli atau jual. Sebenarnya trading itu justru kebalikannya, itu tuh sangat simpel gitu. Jadi 100% dari waktu kita, itu tuh paling 10% buat kita beli, 10% buat kita jual, 80%-nya itu kita nungguin doang. Oke. Gitu, jadi lu nggak bisa mempercepat marketnya untuk bergerak. Ketika lu udah misalkan beli sekarang gitu ya, targetnya misalkan 200 pips. Ya selama lu udah bikin trading plan yang oke, lu cuman bisa let the time ini, biarkan waktu yang menjawab gitu. Berdoa lah ya. Iya, ini berdoa. Berdoa dan berusaha. Iya. Kan? Jadi 80%. Jadi gue tuh nggak yang, karena kan gue trading ya, swing trader, bukan yang scalping yang setiap jam itu pasti harus entry dan close gitu. Jadi sebenarnya 80% waktu gue tuh waktu itu gue mikir juga mau ngapain ya, gitu. Karena to be honest, udah full time trading sekalipun bukan berarti setiap waktu gue tuh liatin monitor terus gitu. Kita kan dibantu juga sama ada indikator, terus juga kita juga bisa setting alert gitu ya. Itu jadi semua bisa bisa jauh lebih terstruktur lah cara tradingnya. Jadi mengisi waktu luang menunggu trading plan-nya adalah dengan set hasilnya sebagai influencer itu. Ya, sebenarnya gue tuh nggak yang expect banget bahwa nanti ke depan bakal kerja sama broker juga ya untuk diundang ke sini ngobrolin hal kayak gini. Enggak, sebenarnya dulu tuh kayak gue tuh cuman iseng doang, kayak gue suka ngeliatin orang melakukan analisis terhadap satu pair gitu atau gold gitu atau saham. Gue ngeliat itu seneng dan gue pengen ngelakuin hal yang sama. Gue yang analisis, mungkin siapa tahu ada yang tertarik gitu untuk belajar atau untuk nontonin gitu. Dan ternyata benar banyak juga yang suka gitu dengan konten seperti itu. Jadi aku dapat dari segi waktunya hampir sama ya. Kalau untuk Syam itu investor, pastinya itu jangka waktunya, time frame-nya lebih panjang ya. Dari Ko Andi Jaya sendiri itu adalah swing atau semi swing. Nah, tapi di trading sendiri sebetulnya teman-teman itu ada klasifikasinya sendiri-sendiri ya. Ada scalper, ada intraday, ada swing, dan ada position trading. Satu-satu dijelaskan. Intra. Baru aku mau tanya ya. Siapa yang mau jawab nih? Silakan nih. Siapa mau jawab siapa nih? Oke. Kita ngatas hostnya dulu kan ya. Kita ngatas hostnya dulu kan. Ini uji hostnya dulu nih. Apa nih? Tadi dijelaskan satu-satu ke teman-teman. Scalping. Iya. Scalping itu positif dan negatifnya bagaimana menurut kalian? Jadi kalau misalkan di trading itu kan, Gue tinggal bentar ya. Oh, enggak. Udah pahaman. jadi kalau misalkan tentang trader sendiri, kita tuh bisa menerapkan banyak strategi sesuai dengan bagaimana approach kita untuk melakukan aktivitas tersebut. Misalkan ada yang pengennya kayak gue beli sekarang 30 menit ke depan atau 1 jam ke depan udah jual gitu. Itu tuh lebih ke fast trading atau yang bisa kita sebut dengan scalping gitu. Jadi kalau di forex gitu ya, kita ngambil kayak cuman 10-15 pips. Ketika naik 15 pips udah langsung close.
gitu. Jadi mainnya very short term, ngelihatnya grafik yang low time frame, analisisnya di sana. Yang 15 menit ya? Iya. Nah itu tuh biasanya orang-orang yang memang udah fokus dan full aja di situ, gitu. Jadi Kemudian- scalper itu mostly adalah full time trader ya. Harusnya full time trader. Kalau dijadikan sebagai side hustle itu pasti akan mengganggu pekerjaan utamanya dia, Oke. ya kan? Karena lebih banyak fokus, lebih banyak makan waktu. Kalau yang kedua tadi intraday, itu yang tradingnya dalam satu hari. Jadi lebih panjang sedikit, tapi dalam satu hari itu gua beli misalkan pagi, malamnya udah close. Sebelum gua tidur udah close. Jadi gua nggak ninggalin posisi apapun ketika gua tidur. Nah itu biasanya intraday, mengambil momentum dalam satu hari. Ini kira-kira hari ini bakal naik atau turun, gitu. Kalau yang ketiga swing trading yang kayak gua jadi lebih lama lagi, bisa 10 tahun? enggak Oh, katanya lama. itu investasi aja ya, enggak. Iya. Buat anak gitu ya. Kalau misalnya ini swing trading kalau di forex bisa 3-4 hari 1 minggu gitu ya. Kalau di saham bisa 3 minggu 3 gitu minggu kan. ya. Karena kan trennya tergantung trennya juga kan. Di saham US juga gitu. Jadi itu swing trading. Kalau yang terakhir positioning trading tuh lebih ke ini sampai trennya patah, Mas Bram. Jadi kalau misalnya kita tahu sebuah tren itu di suatu aset itu bisa long last ya, kayak 2-3 bulan, satu tren panjang. Itu dia ikutin terus tuh posisinya. Jadi sekali profitnya mungkin bisa ya Ratusan 600 juta pips ya, ratusan juta ya. Misalkan 600 pips gitu kan. Itu dalam satu trading plan. Makanya banyak sekali waktu yang bisa diisi sebenarnya ketika kita even full time trading sekalipun kayak gitu. Oke. Jadi tapi mostly dari narasumber kita itu lebih mendukung jangka panjang ya. Meskipun ada trading jangka pendek seperti Sam lebih mendukung ke arah positioning atau dari sisi investasi dan Andy itu lebih intraday atau swing ya. Betul. Bisa dimanfaatkan. Sebenarnya lebih ke gimana risk profile kita sih masing-masing sih. Apalagi kalau Sam kan sebenarnya lebih fokusnya di kerjaan utamanya kan hasil income-nya gede pasti ya. Jadi dia nggak akan mau terlalu banyak fokusnya buat di investasi atau tradingnya, yang mau dia pengennya itu cuma jadi mesin dia melipat gandakan atau bukan melipat gandakan membuat itu bertumbuh aja ya. Betul. Grow. boleh di money. spill nggak sih? Cara spill aja, nggak usah cara trading keseluruhan, cara analisa dari Ko Andy, dari Sam itu bagaimana sih? Kalau dari Spill aja. gue udah tadi udah ngomong. Ya, kalau dari aku mungkin tanya ke Andi ya. Ya kalau dari aku gini sih. Soalnya kan Sam kan sibuk juga kan? Kalau aku gini sih, aku lebih melihat ke fundamental atau news. Contoh kalau kita mau di forex misalnya, itu kan ada pasti news-newsnya nih. Nah. Kalau ada yang NFP ya, Iya, nah itu juga mempengaruhi kan. Iya. Jadi maksudnya bisa lihat dari situ. Jadi bukan yang kayak bener-bener lihat grafik nih. Karena beberapa kali kalau di caseku ya, setiap kali aku ngeliat grafik ini, kayaknya nih polanya bakal naik nih, misalnya kayak gitu kan. Oke. Tapi kok malah turun ya pas aku ngeliat ya. Oke. Ya itu kalau di situasi Iya, itu. iya, Jadi iya. lebih yang kayak, udahlah mungkin aku lebih mainnya itu di manajemen risiko. Jadi masuknya jangan all in Oke. atau lump sum kan all in, tapi mainnya kayak berapa persen dulu deh. Nanti kalau dia turun baru aku tambah lagi. Oke, boleh tahu nggak itu? Resikonya kira-kira berapa? Misalnya nih ada satu koin aduh, Dan koin deh. saham lah. Koin kan value-nya berbeda ya, maksudnya fundamentalnya. Coba Iya, kalau saham. Misalnya budgetku. Itu jangan ketawa dong. Misalnya kalau budgetku di saham misalnya anggaplah 1.000. Oke, 1.000 lot. Bukan 1.000 US dollar. 1.000 US dollar. 1.000 US dollar untuk satu saham ini misalnya. Oke. Nah, itu bisa aku pecah ya kayak 50% dulu deh masuk. Nah, itu di saat aku yakin dulu nih sama fundamentalnya, project kedepannya dia pengen apa, kemudian newsnya dia yang sekarang ini apa-apa aja, potensinya gimana, masuk dulu dikit gitu loh. Karena menurutku di market itu nggak ada yang namanya sekali naik terus. Pasti ada turunnya juga. Turun. Nah itu yang aku percaya sih. Malah kalau aku udah melihat candle yang udah terlalu hijau, aku nggak mau masuk kalau udah di situ. Oke. Setuju nggak Pak Guru? Nah ya kan. Jadi kalau udah hijau justru ini. Tapi kalau dia masih tidur, nah itu mungkin potensinya ada tuh. Ya itu lebih ke strategi sih. Banyak approach sih sebenarnya. Banyak approach. Banyak approach. Kalau dari Ko Andy sendiri gimana? Kalau dari gua, yang pertama yang biasanya gua lakukan adalah gua ngeliat trennya dulu. Gua nggak mau trading di kondisi suatu aset yang sebenarnya nggak ada trennya di situ. Atau harganya cuman bergeraknya di satu area tertentu aja atau level Bentar tertentu nih. aja. Ngomongin masalah tren, mungkin teman-teman ada yang baru. Tren Iya. itu apa? Bisa dijelaskan nggak? Tren itu ya ibaratnya kayak misalkan yang lagi ngetren kopi pakai apa? Seledri ya. Bawang daun, tau gak sih?
Oh iya. Kopi pakai bawang daun gitu kan. Itu lagi ngetren misalkan di Bawang merah? Lihat sih. Bukan bawang merah. Bukan. Bawang bombay. Bukannya pedes ya? Pokoknya ada tren minuman gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya lagi marketnya trennya lagi ke sana, banyak bisnis baru kan, maksudnya yang ngikutin tren atau follow the trend. Karena memang marketnya lagi menarik di situ. Karena demand-nya juga tinggi misalkan. Atau kalau misalkan itu kan lagi trennya naik ya, demand-nya lagi tinggi, attention-nya juga lagi pada suka itu, pengen coba dan segala macam. Jadi itu bisa membuat harga kalau di suatu aset instrumen investasi itu bisa naik dalam kurang lebih waktu periode tertentunya gitu. Misalkan satu tren itu kalau di forex gitu ya, Euro USD itu bisa cukup lama, 3 bulan misalkan. Oke. Tapi di dalam tren itu juga naik turun ya pastinya. Naik turun, betul, naik turun. Maka dari itu strateginya kalau kita udah ngelihat tren di awal, itu kita cari kapan koreksinya. Oke. Jadi ketika dia udah trennya naik, kita cari koreksinya. Kayak emas lah, ini kan lagi naik-naiknya nih. Betul. Nah itu jangan dulu nih di posisi Jadi cari koreksinya. Dari bos emas sendiri nih. Enggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Ini balik ke Finex nih. Itu balik ke Finex, Iya, ya. nggak ada Oke. hubungan itu. Ya lanjut. Iya, jadi kita cari koreksinya biar kita bisa buy ketika dia koreksi gitu. Tapi kan kita bisa expect-nya gini, ketika ini trennya masih bagus gitu ya, artinya demand-nya masih tinggi sehingga ada potensi harganya masih akan berlanjut naik ke atas. Itu yang kita analisis gitu. Betul. Tapi kalau misalkan marketnya lagi nggak ada trennya sama sekali, Dihindari ya. dihindari kalau buat gua. Kalau di derivatif ya, di Finex ya guys, kita kan derivatif ya. Mau trennya naik, trennya turun, kita bisa manfaatin dua-duanya. Betul. Jadi meskipun trennya nggak naik, tapi asalkan tren tadi seperti yang KND, trennya turun, boleh tuh di short ya. Boleh. Boleh ya. Boleh. Asalkan nggak flat ya, nggak flat. Nggak flat. Kalau flat kan sebenarnya dia bergerak ranging cuma di satu area tertentu. Itu pasti dari potensi fluktuasinya aja kecil. Oke. Jadi cenderung kurang menarik. Kalau buat gue ya, tapi ada juga pasti trader-trader yang lebih suka ranging juga gitu. Tapi menurut gue itu minoritas lah atau sedikit banget lah trader yang mencari market ranging kayak gitu. Oke. Setelah kita ngomongin trading ya guys ya, aku jadi mau kulik nih. Ini kan udah oke ya, udah dari segi finansial udah pada oke lah di atas rata-rata ya, di atas rata-rata Indonesia. Goalsnya kalian apa sih dari trading ini? Mau dipakai trading for living selamanya? Atau mungkin dari Sam, karena Sam kan side hustle ya, gedein ini, tapi aku juga bakal trading kok. Mungkin aku bakal secara full time jadi trader, karena namanya bisnis ya, Sam, bisa naik turun, ya kan? Atau bagaimana nih goalsnya? Kalau dari aku susah sih buat aku untuk ke full time. Tapi kalau dibilang bakal trading sampai aku meninggal, kemungkinan besar iya. Oke. Karena aku udah melewati beberapa cycle juga kan, kayak udah melihat naik turunnya segimana. Oke. Jadi udah ngerasain gimana untungnya, gimana ruginya. Jadi menurutku ya udah tahu lah kurang lebih gimana. Dan menurutku selama ini yang penting kita sabar, kita tahu kapan timing yang tepat, menurutku pasti untung. Oke. Gitu loh. Kalau di posisiku ya, asalkan balik lagi jangan buru-buru pakai uang panas, akhirnya harus dijual di momen yang nggak tepat atau apa, itu bisa diatur gitu loh. Nah kalau goalsku sendiri pastinya pertama aku nggak mau sampai harta yang aku udah kumpulin ini, yang dimana yang kita bahas di sini adalah uang, gitu kan, udah susah-susah dikumpulin, malah tergerus inflasi, malah hilang ke hal-hal yang sebenarnya bersifat konsumtif. Nah setelah aku mengerti sama dunia trading ini, pasti kan mengerti tentang money management. Nah setelah mengerti money management ini, itu yang habitku yang lama ini, yang dimana sangat-sangat boros, itu akhirnya bisa terkontrol sekarang dan lebih stabil, lebih tahu, better. Dulu tuh ini sekadar cepat aja. Boleh. Aku kan 1 miliar pertama aku di umur 19 tahun. Oke. Itu dari AdSense YouTube. Karena waktu itu AdSense YouTube 2019 kayaknya masa-masa YouTube masih membayar oke, dan waktu itu juga konten kreator masih belum sebanyak sekarang. Jadi kayak satu video panjangku di YouTube itu ada yang nonton 17 juta views. Nah, dari satu video ini aja udah 17 juta views. Dari satu video aja AdSense 1 M. Enggak, 200 juta lah. 200 juta. Nah, tapi kalau kita combine sama yang lain-lain kan waktu itu Akumulatif viewsku lah ya. gede, akumulatif ya kurang lebih di 4-5 bulan lah waktu itu 1 M aku dapat. Nah, tapi pertanyaannya di mana nih duit? Hilang. Karena begitu dapat nih duit, aku spending untuk baju, buat sepatu, buat jam, buat apa yang menurutku kayak ya aku bakar-bakar aja gitu loh. Waktu itu kan gak ngerti. Nah, tapi keuntungan setelah udah ngerti tentang trading ini, tentang investasi dan lain sebagainya, kita jadi ngerti, oh hanya berapa persen sekian yang kita bisa belanjakan sekarang.
Sisanya harus tetap dilipat kali gandakan gitu. Kalau enggak, ya sia-sia yang kita kerja keras selama ini gitu kan. Dan goalsku lagi adalah ketika nanti uangnya udah banyak, ya bisa bermanfaat buat banyak orang. Itu sih kalau aku. Ya. Dari kau ini gimana? Apa tadi? Goals? Oh, goals ya, oke. Ya berarti butuh kopi nih ya teman-teman. Tadi kalau Sam trading forever ya, Bakal trading forever kan? Terus kan? Ya kalau gua sekarang di tahap yang goals ending goalnya adalah gue pengen trading for living. Karena gue dari awal memang mengenal forex trading ini, gue ngeliat I think this is the best business in the world gitu. Jadi kalau ini kan kalian masih single ya. Kalau kalian punya anak bakal kalian wariskan ilmunya ya pasti ya. Oh pasti dari dia umur 2 tahun, nak. Buka di Finex ya, nak. Gitu. High Dari kids gitu dulu. Oh iya, hi kids. This is your dad here. Oh iya, trennya. Udah buat. Lanjut. Nggak, udah, nggak usah tanya ke situ, lanjut terus. Ya kalau gue sendiri end goalnya memang trading for living. Jadi kalau misalkan saat ini itu gimana caranya ngebalance waktu. Kalau misalkan nanti udah menikah, gimana caranya kita bagi waktu untuk keluarga sama trading. Karena balik lagi itu kan pekerjaan gue juga ya. Dimana penghasilan gue di situ ada side income juga, gue bikin konten edukasi ya kan, kerjasama juga sama Finex gitu ya untuk spreading the education about forex market gitu kan. Itu juga jadi satu hal yang tanggung jawab lah. Balik lagi kan, walaupun kita udah berkeluarga, sebagai kepala rumah tangga juga kan kita harus tetap harus jadi tulang punggung kayak gitu. Ada anak juga gimana caranya nanti, itu kan berarti satu proses ya. Proses at the end of the day gimana caranya kita bisa balancing the time between our hustle work sama family. Oke, nice. Pokoknya dari influencer yang kalian ini nextnya mau tetap trading terus, bakal meningkatkan cara analisa, cara trading dan cara investasi yang terbaik ya. Kalau sekarang ini aku lihat kalau kok Andy udah ada ya, udah ada kelasnya, udah ada komunitasnya. Ada kelasnya. Ada. Yang SKS itu. itu bisa diakses di YouTube kalau itu mah gratis. Ini beneran lebih premium. Ada lebih ke workshop aja kita. Karena ada permintaan lah dari follower, jadi iya workshopnya live. Udah ada komunitasnya ya, punya komunitas sendiri yang positif ya. Kalau dari Sam itu kedepannya mau buka seperti itu enggak? Aku enggak. Untuk sendiri ya? Ya kalau aku pokoknya sendiri aja lah. Karena menurutku Ko Andi sama teman-teman yang lain jauh lebih expert daripada aku di bidang technical analysis. Tapi kan profitnya gede juga. Iya, cuman aku beda lah jalurnya. Kalau Ads-nya beda. Ads-nya beda ya. Aku kelasnya beda. Oke. Gitu. Di bisnis lain ya. Di bisnis lain. Tapi kalau kru Finex mau join boleh sih. Oke. Tapi keuntungan dari bisnisnya kan di tradingin juga gitu. Iya benar. Jadi sebenarnya diinvestasikan lah. Diinvestasikan. Yes. Oke, nice. Senang bicara dengan narasumber dua ini. Ya. Saya juga sangat senang. Senang gak kok? Banyak sebetulnya yang mau aku tanyakan, tapi sepertinya Sam juga di sini ada acara kan? Iya. Ada acara banyak karena orang sibuk dan enggak lah. Ini juga ada acara. Mungkin nextnya kita bisa bahas lebih lanjut, tapi dari konklusi yang bisa kita dapatkan adalah bedanya trading for living atau side hustle mostly sama ya. Hanya aja ketika Andy yang bilang dia full time trader, tapi enggak setiap saat juga trading kan. Betul. Jadi ada sisa waktu itu buat pekerjaan lain. Sebetulnya hampir sama dengan Sam, tapi Sam lebih fokus ke bisnisnya. Di sela-selanya dengan trading, ya kan? Nah, untuk teman-teman ya, jadi jangan ragu. Meskipun kalian bekerja, ya, kalian punya bisnis, kalian masih bisa set hustling di trading dan nggak ada ruginya karena tadi juga diakuin teman-teman influencer di sini ya, ada Sam, ada Andy, kalau bakal diwariskan ke anak cucu. Ya, satu strategi kan cukup ya untuk tradingnya. Intinya yang akan aku wariskan benar-benar ke anakku itu kalau mau trading harus Finex. Oke. Gitu. Nggak ada tempat lain ya yang oke ya. Mantap. Karena kita ada setiap hari ada itu ya. Ada opsi pemberitahuan untuk melakukan entry posisi, tapi kembali lagi do your own research karena potensi ya. Dan itu dari saya Bramantia Himawan selaku analis Finex dan selaku host di sini ya, dan terima kasih waktunya Sam. Thank you. Terima kasih waktunya. Thank you. Andy. See you di episode minggu depan. Oke. Kita ngomongin yang lebih seru lagi nanti pasti. Iya. Oke, pasti next ya. Dan boleh nggak jinglenya bareng-bareng ya? Apa tuh tadi? Oke, ikutin ya nggak apa-apa ya bareng-bareng ya. Oke ya. Cuan Max bersama Finex cuan Max. Bersama Finex Cuan Max. Ya. Cuan Max dulu.
Cuan Max bersama Finex. Baru kita Tuh kan? Nah, habis itu bersama Finex. Finex, Cuan Max. Oke. Jadi kita yang cuan max atau yang bersama Finex? Kita yang bersama. Bersama. Kita yang bersama. Ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Cuan Max bersama Finex. Bersama Finex, Cuan Max. Oke. Oke, deh. Terima kasih telah menonton podcast edukasi kali ini. Semoga traders termotivasi. Podcast ini diselenggarakan oleh Finex, broker lokal terpercaya karena sudah berlisensi, terdaftar, dan diawasi oleh Bapepti. Trading aman nyaman cuan, Finex, your trading lifestyle.